Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan ibadah ibadah puasa pada bulan Ramadan yang berbahagia ini. Salawat bermahkotakan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan mengadakan presentasi pada mata kuliah pengelolaan kelas yang diwalikan dosennya oleh Ibu Nia. Di sini kita akan membawakan presentasi yang berjudul merencanakan pembinaan disiplin peserta didik di sekolah maupun di kelas, menyusun kembali indikator kedisiplinan peserta didik, dan ketepatan menyimpulkan urgensi penanganan disiplin kelas. Di sini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh 3 orang untuk membuat tugas ini, yaitu Catur Asesa, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Dalila Nira Istiqomah sebagai pemateri ketiga. Kemudian ada Deliana Putri sebagai pemateri kedua. Baik, selanjutnya kita akan masuk langsung ke dalam pembahasan. Berikut ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama di sini ada pembinaan disiplin peserta didik di sekolah maupun di kelas. Yang kedua, indikator kedisiplinan peserta didik. Yang ketiga, disiplin kelas. Dalam membuat makalah ini, kita dilatar belakangi oleh kedisiplinan ya. Jadi kita dilatar belakangi oleh keadaan kedisiplinan mahasiswa atau siswa di Indonesia. Kedisiplinan merupakan aspek penting dalam membantu siswa belajar dengan baik, menciptakan suasana belajar yang kondusif, dan memastikan proses pembelajaran agar berjalan secara optimal. Melalui kedisiplinan, siswa diajarkan untuk menaati aturan dan nilai-nilai yang berlaku, baik dalam konteks sekolah maupun dalam ajaran agama Islam. Manajemen disiplin pembelajaran siswa yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam membantu membentuk kepribadian yang luhur, beriman, dan bertakwa. Baik, selanjutnya kepada materi selanjutnya, pemateri pertama, saya serahkan kepada saudari saya, Deliana Putri. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya di sini ada pengertian disiplin dan disiplin peserta didik. Disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah diterapkan tanpa pamrih. Secara umum, disiplin mencakup berbagai kegiatan yang ditunjukkan untuk membimbing siswa agar mereka dapat memahami lingkungan dan beradaptasi dengannya sesuai dengan keinginannya. Dengan kedisiplinan, siswa diharapkan mengikuti aturan tertentu dan menghindari perilaku yang dilarang. Disiplin belajar siswa memegang peranan penting dalam menciptakan suasana belajar yang stabil dan ideal. Idealnya, siswa yang menghadiri kelas harus fokus mengikuti aturan dengan hati-hati dan tepat waktu. Slide selanjutnya, Teh. Selanjutnya ada pengertian pembinaan disiplin peserta didik.
Pembinaan siswa merupakan salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan berarti usaha, tindakan, dan kegiatan yang digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Adapun menurut Rohyat, pembinaan peserta didik adalah pemberian pelayanan kepada siswa di sekolah, baik pada jam pelajaran sekolah ataupun di luar jam pelajaran sekolah, dengan tujuan agar peserta didik menyadari posisi dirinya sebagai pelajar dan dapat menyadari tugasnya secara baik. Baik teh, slide selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu ada teknik pembinaan disiplin peserta didik. Nah, teknik pembinaan disiplin peserta didik ada 3 ya. Yang pertama ada inner control, yaitu teknik pembinaan kedisiplinan bagi peserta didik yang dilakukan melalui pemberian motivasi dan keteladanan. Nah, memberikan motivasi dan menjadi contoh yang baik kepada peserta didik bertujuan agar peserta didik itu bisa mengatur diri sendiri tanpa selalu diawasi. Dengan cara ini juga diharapkan peserta didik akan mulai memahami pentingnya disiplin dan merasa termotivasi untuk selalu patuh pada aturan dan norma yang berlaku. Yang kedua ada external control, yaitu penerapannya lebih cenderung pada pengawasan terhadap peserta didik. Dalam pembinaan ini, peserta didik dituntut untuk mengikuti segala peraturan yang telah ditentukan. Jadi external control ini peserta didik akan diawasi secara ketat dan diharapkan untuk taat ya terhadap aturan yang sudah diberikan tanpa pertimbangan yang mendalam mengenai alasan atau kepentingan pribadi. Mereka juga diharapkan untuk patuh pada aturan tanpa adanya pertimbangan. Yang terakhir ada comparative control, yaitu dalam teknik ini peserta didik dengan tenaga pendidik saling mengendalikan situasi ke arah tujuan tata tertib yang telah dibangun. Nah, di sini juga peserta didik dan pendidik bekerja sama untuk mengendalikan situasi agar sesuai dengan tujuan tata tertib yang telah ditetapkan. Ini berarti mereka bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang teratur dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri karena sudah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya, di sini ada cara menerapkan disiplin peserta didik di dalam kelas. Yang selanjutnya akan dilanjutkan pemateri ini oleh Dalila Nira Istiqomah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Selanjutnya ini ada cara menerapkan disiplin peserta didik di dalam kelas. Yang pertama ini ada menetapkan aturan yang jelas. Menetapkan aturan yang jelas itu berarti guru harus membuat aturan yang mudah dimengerti oleh siswa, seperti misalnya itu membuat aturan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pembelajaran dalam kelas itu. Misalnya ketika guru sedang menjelaskan materi, nah siswa ini harus duduk diam dan juga mendengarkan apa yang sedang dijelaskan oleh guru tersebut, atau juga tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Nah, dengan aturan yang jelas, siswa ini akan tahu apa sih aturan apa yang diperbolehkan untuk dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan. Yang kedua ini ada menyediakan pembelajaran yang menarik. Menyediakan pembelajaran yang menarik ini sama halnya dengan membuat pelajaran menjadi seru dan menyenangkan bagi siswa. Seperti saat guru mengajarkan materi dengan menggunakan permainan atau kegiatan yang interaktif, sehingga siswa ini tidak akan merasa bosan atau lelah saat belajar. Dan pelajaran itu akan terasa menyenangkan, karena siswa cenderung lebih tertarik dan fokus pada pembelajaran. Lalu yang ketiga ada memperkuat sikap disiplin secara bergantian.
eh, memperkuat sikap disiplin secara bergantian ini seperti memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih sikap disiplin melalui berbagai kegiatan atau tugas bergiliran. Contohnya, guru bisa mengatur sistem di mana siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar diberi kesempatan untuk memimpin kegiatan berikutnya. Atau siswa ini bisa bergantian bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelasnya setiap hari. Nah, dengan memberikan kesempatan ini secara bergantian, semua siswa ini akan memiliki kesempatan untuk memperkuat sikap disiplin mereka dan merasa lebih terlibat dalam menjaga kelas tetap teratur dan tertib. Lalu yang keempat ini ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa berarti guru ini harus berbicara dengan jelas dan terang pada siswa. Misalnya, jika ada siswa yang melakukan kecurangan atau melanggar aturan, guru itu perlu menjelaskan dengan tegas mengapa perilaku tersebut dilarang gitu dan memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari perilaku tersebut. Lalu yang kelima ada menjaga konsistensi. Menjaga konsistensi dalam menerapkan aturan dan sikap disiplin sangat penting. Guru harus memastikan bahwa aturan-aturan dan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan itu dapat diterapkan dengan cara yang sama untuk semua siswa gitu, tanpa membedakan siswa yang satu dengan siswa yang lain. Lalu yang keenam ini ada menjaga hubungan yang baik dengan siswa. Menjaga hubungan baik dengan siswa adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Guru ini perlu memahami perasaan siswa dan berkomunikasi dengan mereka secara empatik. Dengan hubungan yang baik, konflik yang terjadi antara guru maupun siswa atau siswa dengan siswa dapat dikurangi gitu. Dan membuat pembelajaran lebih efektif. Lalu yang ketujuh ada berpartisipasi dalam pengembangan sikap disiplin. Berpartisipasi dalam pengembangan sikap disiplin berarti guru ini terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait disiplin sekolah, seperti mengambil bagian dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang kebijakan dan prosedur disiplin, serta memantau penerapan disiplin di seluruh sekolah. Selanjutnya ini ada indikator kedisiplinan peserta didik. Menurut Ari Kunto, kedisiplinan siswa ini dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama ada aspek disiplin siswa di lingkungan keluarga, aspek disiplin siswa di lingkungan sekolah, dan aspek disiplin siswa di lingkungan pergaulan. Nah, dari ketiga aspek tersebut dapat diambil 5 indikator kedisiplinan peserta didik, yaitu yang pertama adalah mengerjakan tugas sekolah di rumah. Mengerjakan tugas sekolah di rumah ini maksudnya jika ada pekerjaan rumah seperti PR gitu dari guru, maka siswa ini selalu mengerjakan di rumah, entah secara individu maupun kelompok. Nah, peserta didik yang konsisten dalam mengerjakan pekerjaan rumah ini menunjukkan kedisiplinan dalam mengelola waktu dan tanggung jawab pribadi. Lalu indikator yang kedua ada kehadiran siswa. Kehadiran siswa di kelas ini dapat mencakup 2 hal penting, yaitu yang pertama tidak terlambat dan yang kedua tidak membolos. Ketika siswa ini tidak terlambat, berarti mereka itu tiba di kelas sebelum pelajaran dimulai. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka itu menghargai waktu dan komitmen mereka untuk belajar, sehingga mereka datang lebih awal untuk mempersiapkan diri dan siap untuk belajar. Selain itu, ketika yang kedua itu kan siswa tidak membolos. Nah, ketika siswa ini tidak membolos, artinya mereka itu hadir di kelas selama pembelajaran berlangsung. Mereka itu tidak memilih untuk tidak datang ke sekolah tanpa alasan yang jelas, sehingga dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dan peduli terhadap pendidikan mereka. Lalu yang ketiga ada sikap siswa di kelas. Jadi sikap siswa di kelas ini ketika guru sedang menerangkan materi pelajaran, maka siswa ini memperhatikannya dan tidak membuat kegaduhan di kelas. Serta jika ada
tugas dari guru, maka siswa itu akan langsung mengerjakannya. Lalu yang keempat ada mempersiapkan keperluan sekolah di rumah. Mempersiapkan keperluan sekolah di rumah itu seperti menyiapkan barang-barang yang akan dibutuhkan untuk belajar di sekolah. Misalnya, setiap sore atau malam hari itu siswa selalu mengecek atau menyiapkan peralatan yang harus dibutuhkan untuk sekolah besok, seperti menyiapkan buku tulis, buku paket, dan alat tulis yang dibutuhkan. Nah, hal ini dilakukan agar mereka itu siap untuk belajar di sekolah keesokan harinya tanpa perlu terburu-buru gitu, atau lupa membawa perlengkapan belajar. Jadi, mempersiapkan keperluan sekolah di rumah itu adalah langkah awal untuk membantu siswa tetap terorganisir dan fokus saat di sekolah. Indikator yang kelima ini ada melaksanakan tata tertib di sekolah. Melaksanakan tata tertib di sekolah berarti mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan, baik itu terkait dengan seragam sekolah maupun sikap yang harus ditunjukkan di lingkungan sekolah. Misalnya itu, siswa diwajibkan untuk mengenakan seragam sekolah dengan lengkap dan rapi setiap hari. Misalnya hari Senin itu kan menggunakan baju putih abu, lalu kaos kaki dan sepatu berwarna hitam, ataupun pada saat upacara itu menggunakan topi upacara gitu. Lalu mereka juga diharapkan untuk menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah serta mengikuti jadwal pelajaran dengan tepat waktu. Selain itu, mereka juga harus menghormati guru dan teman-teman, tidak mengganggu pelajaran dan mengikuti instruksi dengan baik. Nah, jika ada siswa yang tidak mematuhi aturan tata tertib tersebut, mereka itu diberi peringatan atau konsekuensi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan melaksanakan tata tertib di sekolah, diharapkan siswa ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menghormati aturan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan bersama. Lalu yang terakhir ini ada urgensi penanganan disiplin peserta didik. Yang pertama ada menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, dengan menerapkan aturan dengan konsisten, membuat siswa ini merasa lebih aman dan nyaman di kelas. Jadi mereka itu tahu gitu apa yang diharapkan dari mereka dan merasa yakin bahwa semua siswa itu diperlakukan sama, sehingga membuat mereka lebih nyaman untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dengan teman sekelas. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi pembelajaran. Ketika siswa ini merasa nyaman dan termotivasi, mereka itu lebih siap untuk menerima materi pelajaran, lalu mengikuti kegiatan bertanya jawab, dan juga berkolaborasi dengan guru dan teman sekelas. Sehingga dengan ini menghasilkan lingkungan pembelajaran yang kondusif, di mana penyerapan materi lebih efektif, waktu pembelajaran lebih dimanfaatkan dengan baik, dan pencapaian akademik siswa meningkat secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada mencegah gangguan pembelajaran. Mencegah gangguan pembelajaran adalah kunci dalam menjaga kelancaran proses pembelajaran. Ketika masalah disiplin tidak ditangani dengan baik, itu bisa mengganggu pembelajaran bagi semua siswa di kelas. Namun dengan penanganan yang tepat, gangguan tersebut dapat dicegah atau diminimalisirkan, sehingga waktu pembelajaran itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu yang keempat ini ada meningkatkan hubungan antara guru dengan siswa. Ketika guru memperlakukan disiplin dengan bijaksana dan adil, lalu ini juga dapat membantu membangun hubungan yang positif gitu. Siswa ini merasa didengar dan dihargai, sementara guru juga dapat memahami kebutuhan dan tantangan mereka, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan dan pembelajaran yang efektif. Lalu yang kelima ini ada membangun keteraturan dan kedisiplinan. Ketika aturan diterapkan secara konsisten, siswa ini dapat memahami batas-batas yang ada dan menjadi lebih terbiasa dengan kedisiplinan. Mereka belajar untuk mengenali konsekuensi dari tindakan mereka dan mereka itu menjadi lebih bertanggung jawab
terhadap perilaku mereka di dalam kelas. Dengan demikian, melalui konsistensi dalam penanganan disiplin, keteraturan dan kedisiplinan yang kuat dapat dibangun sehingga menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur dan efisien bagi semua siswa. Lalu yang terakhir ini menyiapkan siswa untuk masa depan. Dengan disiplin ini dapat menyiapkan siswa untuk masa depan melalui pembelajaran tentang disiplin, jadi tidak hanya tentang mengikuti aturan, tapi juga tentang membangun keterampilan pengaturan diri dan bertanggung jawab yang penting untuk kesuksesan masa depan mereka. Nah, dengan memperhatikan semua aspek ini, kita itu dapat semakin memahami betapa pentingnya penanganan disiplin yang efektif di kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi semua siswa. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dalilahnya Istiqomah karena sudah menyampaikan materinya dengan baik. Kemudian sampailah kita kepada penghujung presentasi ini, yaitu kesimpulan dan penutup. Baiklah, saya langsung baca kesimpulannya. Kesimpulannya adalah pentingnya disiplin siswa dalam pembangunan karakter dan kualitas pendidikan sangatlah besar. Disiplin tidak hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab, kontrol diri, dan motivasi untuk belajar. Guru perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi indikator kedisiplinan siswa, seperti waktu, perilaku, dan keteraturan untuk merencanakan strategi pembinaan yang efektif. Penanganan disiplin di kelas tidak hanya berdampak pada pencapaian akademik, tetapi juga membentuk karakter depan dengan lingkungan belajar kondusif dan hubungan yang baik antara guru dan siswa, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada audiens dan kepada teman sekelompok semuanya, dan ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam berucap kata. Kami izin pamit dan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.